Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berkat limpahan, karunia dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul melalui kajian online bersama muslimah pembelajar kali ini. Semoga berkumpulnya kita dalam grup kajian pada momen kali ini adalah wasilah kita untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satunya adalah keberkahan yang akan diraih oleh orang-orang yang mau berjuang untuk belajar. Kenapa Umu sebut berjuang? Karena melawan rasa malas untuk senantiasa selalu belajar itu tidaklah mudah. Di tengah berbagai kesibukan dan aktivitas Uhtifila dimanapun berada, masih sempat untuk meluangkan waktunya untuk belajar walaupun via online itu Masya Allah luar biasa sekali. Dan ada beberapa juga yang sebagian orang beranggapan bahwa dirinya sudah paham akan materi yang akan disampaikan sehingga tidak perlu lagi untuk mengulang pembelajaran. Padahal sesungguhnya mempelajari sesuatu yang sama di waktu yang berbeda itu akan memperoleh pemahaman yang tentu juga berbeda. Dan Masya Allah di antara Uhtifillah, sahabat muslimah pembelajar dimanapun berada, pasti ada yang memang punya ilmu tertentu, kemudian skill tertentu pada bidang tertentu, masih mau untuk menundukkan diri ya, belajar bersama muslimah pembelajar pada malam hari ini. Masya Allah melawan nafsu untuk senantiasa merendahkan diri, menundukkan ego untuk kita malam hari ini belajar bersama itu semoga menjadi ladang perjuangan Uhtifillah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita membahas tentang tema kajian pada malam hari nanti berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan penting ketika ta'aruf, kita akan di awal ini mengupas fenomena ta'aruf. Tidak bisa kita pungkiri bahwa keberadaan sosial media ini mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa di zaman kita sekarang, yang dimana dengan adanya sosial media, dengan adanya internet, itu kita bisa mengakses semua informasi tanpa adanya batas waktu. Dengan sosial media ini juga tren ta'aruf ini menjadi sangat masif di kalangan kaum muda khususnya pada akhir-akhir ini. Fenomena ta'aruf ini menjadi perbincangan yang begitu asik di kalangan kaum muda khususnya yang belum menikah, diikuti dengan tren hijrah dan menikah muda. Di samping karena keberadaan sosial media dan internet, fenomena ta'aruf ini dibawa oleh tokoh, selebriti, atau artis, atau zaman sekarang ada juga istilahnya namanya selebgram, yang telah menjalani proses ta'aruf ini sehingga istilah ta'aruf ini menjadi begitu familiar di semua kalangan. Mungkin sahabat muslimah pembelajar dimanapun berada tentu tahu dengan artis atau selebgram yang melakukan proses ta'aruf untuk menjalankan sebuah pernikahan. Untuk merecall kembali, mungkin ada yang tahu dengan artis ya, Anissa Rahma dan Anandito, kemudian baru-baru ini ya, Dinda Hau dan Rembayang, beberapa tahun yang lalu itu sempat menjadi trend center ya, tokoh untuk menikah muda yaitu Alvin ya, anaknya Ustadz Arifin Ilham, dan menikah
melalui proses ta'aruf juga dengan Larissa Chow. Itu sebagian pasangan-pasangan muda yang telah melakukan proses ta'aruf untuk menjalankan sebuah pernikahan. Dari fenomena tren ta'aruf yang dibawa oleh artis atau selebgram yang mereka menjalani proses ta'aruf tersebut mempunyai dampak yang positif, ada juga dampak negatifnya. Dampak positifnya itu semakin marak di kalangan kaum muda itu mempertanyakan yang mereka sebagian dari mereka itu mengidolakan artis dan selebgram tersebut, berlomba-lomba juga ingin melakukan hal yang sama karena dianggap baik, dan ada juga yang memang menyukai idola tersebut. Namun di sisi negatifnya, ketika pasangan artis atau selebgram tadi melakukan atau mengalami kegagalan dalam sebuah pernikahan, maka akan terbentuk frame negatif juga kepada mereka yang memang belum paham proses ta'aruf itu seperti apa. Nah, yang Umu ingin tekankan di sini kepada Ukti Villa, sahabat muslimah pembelajar dimanapun berada, pertama, pelajarilah Islam itu dari Islam itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Islam itu punya panduan, sahabat muslimah pembelajar dimanapun berada. Panduannya apa? Panduannya adalah Quran dan Sunnah. Jadi, boleh saja Ukti Villa di sini tertarik berhijrah karena melihat artis atau selebgram yang diminati, tertarik dengan melakukan proses ta'aruf karena terinfluence dari artis dan selebgram yang menjadi idola Ukti Villa dimanapun berada. Nah, itu bisa dijadikan pintu masuk sebagai wasilah untuk Ukti Villa tertarik akan sesuatu, mempelajari sesuatu. Namun jangan terlalu fanatik menyukai artis atau selebgram meskipun mereka itu nampak sangat baik ya pada saat kita melihat di awal. Karena artis atau selebgram itu hanyalah manusia biasa yang ada masanya. Mungkin bisa jadi suatu saat Allah buka aib mereka sehingga nampaklah keburukan mereka di mata kita. Nah, berbahayanya jika Ukti berhijrah atau melakukan proses ta'aruf hanya karena si artis atau selebgram tadi, maka tidak sedikit Ukti juga akan ikut-ikutan berbuat buruk atau memandang buruk proses ta'aruf yang telah dilakukan artis tersebut. Betapa banyak komentar-komentar ya saat artis atau selebgram yang gagal dalam pernikahan melalui proses ta'aruf tadi, ada yang belum sampai 2 tahun, ada yang bahkan belum sampai 1 tahun sudah bercerai. Mulai ada komentar bahwa image ta'aruf itu mulai buruk. Makanya jangan asal ta'aruf ya kan, ujung-ujungnya cerai juga. Makanya dilihat dulu, harus tahu dulu siapa orang yang menjadi pasangan. Emang bisa ta'aruf dalam waktu singkat, kemudian kita bisa tahu siapa pasangan kita yang sesungguhnya. Nah, komentar-komentar negatif tadi ini dijadikan bahan untuk memperburuk citra Islam itu sendiri. Padahal sebenarnya fenomena ta'aruf ini tidak dibawa oleh artis atau selebgram Ukti Villa dimanapun berada, karena ketika kita mempelajari Islam dari Islam itu sendiri, kita buka surat Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, maka Quran sudah menegaskan apa itu ta'aruf, apa itu makna daripada proses ta'aruf. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dikatakan bahwa hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang pria dan seorang wanita, lalu menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Lita'arafu ini artinya saling mengenal ya. Makanya ta'aruf itu berasal dari kata lita'arafu, artinya saling mengenal. Balik lagi tentang fenomena ta'aruf ini, sebenarnya
banyak sekali orang-orang yang sudah membicarakan proses ta'aruf untuk sebagai proses menuju pernikahan. Hanya saja karena yang kita lihat ini lagi-lagi ya yang dibawa oleh selebriti atau artis yang mereka mengatasnamakan proses yang dijalani itu adalah ta'aruf, tapi aktivitas-aktivitasnya sama saja dengan pacaran seperti halnya sudah bertemu ya kan. Eh, Bertemu tatap muka, berdua-duaan, kemudian eh, melakukan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya belum sah dilakukan oleh pria dan wanita yang belum halal, tetapi mereka tetap saja menyebut proses menikah mereka itu melalui proses ta'aruf. Nah, sebenarnya lagi-lagi kita kembalikan lagi kepada referensi utama kita yaitu Quran. Bagaimana proses ta'aruf secara benar dalam Islam, apa saja tahapan-tahapan yang perlu dilakukan saat melalui proses ta'aruf, apa saja batasan-batasan yang tidak diperbolehkan ketika melakukan proses ta'aruf. Nah, itu semua sebenarnya bisa kita pelajari dari Quran dan Sunnah. Kembali lagi kepada pembelajaran kita yang utama itu adalah dalam pandangan Islam itu sendiri, bukan dari fenomena hijrahnya ya para artis yang melakukan proses ta'aruf, yang dimana sebagian daripada artis tersebut mengatakan bahwa proses mereka itu telah melakukan proses ta'aruf, tapi aktivitasnya tidak ada bedanya dengan aktivitas pacaran, sehingga anggapan orang itu menjadi sama, apa bedanya gitu ta'aruf dan pacaran, karena mereka pada dasarnya masih melakukan aktivitas-aktivitas seperti halnya pacaran, tapi disebutnya ta'aruf. Nah, itu bagaimana? Nah, sahabat muslimah pembelajar di sini kita kembali kepada referensi utama kita yaitu Quran. Sehingga harapannya Ukhti Villa dimanapun berada yang malam ini tergabung di di grup muslimah pembelajar itu tidak goyah ya, apapun fenomena tren di luaran sana yang dibawa oleh siapapun itu ya kan, mau seterkenal apapun yang membawa tren tentang dunia ta'aruf, hijrah dan lain sebagainya, nikah muda gitu. Atau ada sebagian orang yang memang punya misi menyerang Islam itu sendiri dengan menyebarkan berita-berita yang tidak baik terkait dengan proses ta'aruf ya kan, menikah muda dan berhijrah dan lain sebagainya. Ada memang orang-orang yang tidak suka terhadap Islam itu akan menyebarkan berita-berita negatif tentang fenomena yang terjadi atau menjadi kalangan yang menjadi tren di kalangan kaula muda khususnya. Nah, ketika kita mempelajari referensi ini benar-benar dari Quran yang tidak akan bisa dirubah oleh siapapun, ya kan? Sahabat Uktifila muslimah pembelajar dimanapun berada itu harapannya tidak akan goyah, justru akan bisa menjadi ladang dakwah sahabat semua untuk menyampaikan bahwa yang benar itu tentang ta'aruf seperti ini ya kan. Artinya pembelajaran kita pada malam hari nanti harapannya tidak hanya bermanfaat bagi Ukhti Villa, namun juga bisa menjadi wasilah dakwah untuk menyebarluaskan bagaimana sih proses ta'aruf itu yang secara benar, kemudian untuk sebagai ikhtiar kita lebih berhati-hati memilih calon pasangan itu, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang bisa dijadikan bahan diskusi bersama calon pasangan sebelum nantinya ukti dan calon suami itu menjadi suami dan istri dalam sebuah pernikahan. Baik, mungkin inilah awalan pengenalan tentang fenomena ta'aruf yang bisa Umu sampaikan. Insya Allah nanti kita sambung di malam ya, pukul jam 8 malam. Semoga kita semua diringankan, dikuatkan hatinya untuk berjuang, sama-sama belajar. Sampai ketemu nanti malam. Kalau ada salah dan khilaf Umu mohon maaf, kepada Allah Umu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.